nggak mudah untuk ngomong sama anak udah gede tuh nggak mudah, tapi ya kita bisa anak pintar anak baik pasti niatnya juga baik. Tapi kalau ngomongin ngambil di jalan, adik-adiknya kan yang kecil-kecil tuh kan butuh biaya, ini kan mau masuk ke German School Internasional. Kan baru-baru mulai ngemis, ngamen. Harus semangat Tapi kan lagi. kalau istri lain, suaminya sayang yang beliin istrinya. Nama Pinkan Mambo belakangan ini kembali jadi buah bibir. Tapi bukan karena karya terbaru, melainkan aksi yang cukup mengundang perhatian publik. Bagaimana tidak, mantan vokalis duo Ratu itu terlihat turun ke jalan untuk mengamen, bahkan sempat terlihat berbaring di pinggir jalan. Aksi tersebut sontak memicu gelombang reaksi dari warganet. Ada yang merasa prihatin, tapi tak sedikit pula yang melontarkan kritik tajam. Menariknya, sorotan tak hanya datang dari luar. Putri sulung Pinkan, Michelle Ashley, juga ikut angkat suara. Ia secara terbuka mengkritik keputusan sang ibunda yang memilih untuk mengamen di jalanan. Bahkan Michelle sempat menyinggung perubahan kehidupan Pinkan yang ia nilai mengalami penurunan sejak menikah dengan Arya Khan. Ucapan itu tentu bukan hal yang mudah diterima. Pinkan pun mengaku merasa sedih mendengar komentar dari anaknya sendiri. Tapi ya saya mengerti dan saya hargai. Kalau anak aku kan lama di Amerika juga, terus anak-anak kan maksudnya nggak bilang orang tua lebih pintar, maksudnya kita hargain aja. Anak-anak itu ya punya pikirannya sendiri yang kita harus hargai. Jadi ya aku lagi mikir gitu, apa aku mau berhenti ngamen di jalan. Pasti kita pengen Kan ekspresinya mengedepankan estetika Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kita lagi ngobrol pelan-pelan sih sama anak, tapi masih nggak mudah untuk ngomong sama anak udah gede tuh nggak mudah. Tapi ya kita bisa anak pintar anak baik pasti niatnya juga baik. Tetap sih kayaknya tetap ngamen. Iya. Nanti suatu hari juga anak bisa mengerti kita gitu. Tapi tetap dikalem-kalemin juga. Makanya kan kemarin aku sempat ngamen di rumah juga kan mikirin Michelle juga gitu. Aku tetap nanya ke mereka. Kemarin kan aku nanya sama anak besar aku iseng aja gitu ya nanya ya. Takutnya aku kan sampai guling-gulingan di aspal. Aku bilangin, "Nak, kamu malu gak sih punya mama kayak mami gitu?" Terus dia jawabnya, "Kenapa? Enggak apa-apa. Aku mah udah biasa, mamaku kan emang begitu. Bagus kok, mamaku pintar cari uangnya. Terus mamaku emang hebat sih gitu. Jadi, oh ya udah, aku cuma takut aja kalau kamu itu melihat mami kamu kok kayak gitu banget, takutnya kamu malu." Enggak, aku udah biasa kok, ini Rachel. Kalau Michelle, makanya aku kaget dengan berita Michelle ngomong kayak gitu. Karena anak aku siapa lagi yang mengurus selain papahnya dan aku. Ya papanya kasih uang, aku juga harus kasih uang. Papanya mungkin kasih uang, tapi aku nggak mau anakku hanya sekolah yang biasa. Maksudnya anakku juga sekolah biasa sih. Anakku juga homeschooling kok, sekolahnya murah cuma 2 juta. Ya, bukan masalah uangnya, tapi kalau misalnya aku find out ada international school yang bagus, kenapa enggak aku sekolahin di tempat yang terbaik gitu. Tapi nggak jamin sih sekolah mahal atau murah itu menjadi baik atau enggak gitu. Tapi kalau bisa anakku sekolahnya nggak becek, ya kenapa harus pilih yang becek gitu. Di balik sorotan dan komentar yang datang bertubi-tubi, ternyata ada alasan besar yang mendorong Pinkan Mambo sampai turun langsung ke jalan. Bukan sekadar sensasi, bukan pula tanpa tujuan. Semuanya berangkat dari tekanan hidup yang tak ringan. Dengan jujur, Pinkan mengaku tengah berjuang melunasi berbagai utang yang kini menumpuk.
mulai dari cicilan mobil yang sudah menunggak selama 3 bulan. Namun yang paling mengejutkan, Pinkan juga mengungkap fakta yang selama ini tak banyak diketahui publik. Ia bercerita bahwa sang anak sempat menjalani perawatan di Singapura, sebuah kondisi yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, total tagihan rumah sakit tersebut disebut mencapai angka fantastis hingga miliaran rupiah. Tapi kalau aku berhenti ngamen di jalan, adik-adiknya kan yang kecil-kecil tuh kan butuh biaya. Ini kan mau masuk ke German School internasional. Internasional kan bayarnya lumayan tuh. Ya satu anak bisa berapa ya? 20 juta satu anak. Anaknya ada 3, jadi 60 juta. Belum lagi biaya homeschoolingnya, ambil ijazah, ambil apa sih? Ya Lala kan ada homeschooling juga. Itu kan terus international school yang sebelumnya itu kan aku masih ngutang sama siapa? Sinergia gitu. Jadi aku ya udahlah, aku nggak peduli kata orang bilang kok Pinkan susah, bener juga sih Pinkan susah gitu, karena Pinkan banyak utang, ya itu bener juga banyak utang. Mendengar kisah pilu yang dihadapi Pinkan Mambo, perhatian publik pun langsung bergeser ke sosok sang suami, Arya Han. Nama Arya mendadak ikut terseret dalam pusaran komentar warganet yang tak kalah panas. Banyak yang mempertanyakan perannya sebagai suami. Tak sedikit pula yang menilai, di saat Pinkan harus berjuang sampai turun ke jalan, seharusnya Arya bisa mengambil langkah lebih untuk membantu atau setidaknya meringankan beban tersebut. Namun bukannya meredam spekulasi, Arya justru sempat melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia terdengar seolah menganggap wajar jika seorang istri tetap bekerja, bahkan dalam kondisi seperti yang sedang dialami Pinkan saat ini. Ucapan itu sontak memancing reaksi beragam. Ada yang menyayangkan, ada pula yang semakin mempertanyakan sikapnya. Tapi di tengah riuhnya komentar tersebut, Pinkan akhirnya angkat bicara untuk meluruskan. Boy, kamu selalu Kok lewat situ lagi? kamu selalu putus asa, jangan pernah menyerah. Jadi kamu suka kaos yang aku beliin ini sayang? Suka banget. Hasil dari kereta-kereta, paus-paus. Maaf ya sayang, tapi Apa? cuma yang biasa aja. Ya aku ngerti kok. Nah kan baru-baru mulai ngemis, ngamen. Harus semangat Tapi kan lagi. kalau istri lain, suaminya sayang yang beliin istrinya. Ih, nggak ada, zaman sekarang udah lain cerita. Suami di rumah, bantu istri jaga anak, Oh iya sayang. cuci piring. Istri yang kerja. Nanti kalau aku kerja, aku banyak duit, aku belagu loh. Aku mengkol ke janda, aku bisa ketemu Elsie, main bucinan. Kamu mau aku banyak duit? Nggak mau kan? Laki-laki sekarang tuh belagu kalau banyak duit, bertingkah. Tapi istri-istri lain dinafkahi ya sama Ya. suaminya. Nah, karena dia itu nggak mandiri, makanya dia diinjak-injak kepalanya istrinya tuh, ya kan? Suaminya selingkuh, main LC. Kenapa? Dia nggak berdaya karena dia nggak bisa kerja, nggak kayak kamu. Arya itu sangat mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi konten gitu, itu kayak ngonten doang sih gitu, biar lucu aja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti sih maksudnya dia itu bikin kayak gitu apa. Jadi aku mungkin dia konten doang kali, atau mungkin dia marah-marah beneran. Aku juga kurang tahu sih. Tapi aku menganggapnya itu hanya lelucon aja gitu. Tapi kalau di belakang itu justru Arya yang support system nomor 1 di Pinkan gitu. Dan aku bersyukur banget punya suami yang sayang sama aku, yang dia nggak mau kondo kok, dia kerja dia kasih makan aku tiap hari, uang juga aku boleh pakai uang dia gitu. Jadi normalnya suami aja sih itu dia. Bagi Pinkan, apa yang ia lakukan jelas bukan sekadar ngamen biasa. Di balik aksinya turun langsung ke jalan, ada tekad besar yang sedang ia kejar. Dan hasilnya pun ternyata tak bisa dipandang sebelah mata. Pinkan Mambo bahkan belak-belakan mengungkap bahwa dari aktivitas tersebut, ia bisa meraup pendapatan yang terbilang fantastis. Dalam sekali live,
Ia mengaku pernah mengantongi penghasilan mulai dari 15 hingga 50 juta rupiah. Dengan nilai segitu Badi Pinkan, ini justru menjadi semacam tantangan hidup yang ia pilih untuk dijalani. Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga host-host lain juga sehari 1 miliar kok. Banyak. Itu sehari paling tinggi berapa? Banyak tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Nah, kalau Kaping kan Kalau paling besar ya. aku pernah sehari 50, 70 aku pernah. Jarang yang kayak gitu. Maksudnya kayak warung lah gitu. Kita kadang-kadang 50, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500.000, ya bisa juga, namanya warung. Tapi nggak juga sih kalau kayak aku nyanyi, kalau nyanyinya kalau itu 4 juta apa pasti bisa. Beda banget, iya beda banget. Karena kan TikTok itu kan makin agak lain, makin dihargai gitu, beda. Kalau kita nyanyi di rumah, ya biasa aja. Kalau TikTok kan emang kayak ada kan pertandingan, kalau aku kan juga host barbar juga. Jadi kalau kita kalah dituangin deterjen. Jadi kalau kita kalah dituangin basem, dikubur di tanah, tinggal kepalanya doang. Jadi emang challenge-nya itu challenge sih sebenarnya. Di balik semua perjuangan yang ia jalani, ternyata ada mimpi besar yang diam-diam sedang disusun oleh Pinkan Mambo. Bukan hanya untuk anak-anak tercintanya, tapi juga untuk banyak orang di luar sana. Pelantun lagu Kekasih Tak Dianggap itu mengaku memiliki tujuan mulia yang jadi alasan kenapa ia rela banting tulang, bahkan sampai turun langsung ke jalan. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan untuk dirinya sendiri. Pinkan punya mimpi mendirikan panti asuhan, menghadirkan sekolah gratis bagi mereka yang kurang mampu, hingga membuka lapangan pekerjaan agar lebih banyak orang bisa merasakan kesempatan yang sama. Justru aku pengen banget punya panti asuhan, punya sekolahan gratis buat orang-orang yang membutuhkan. Bahkan aku buka lowongan kerja, niat aku pengen kayak gitu nanti kalau aku udah sukses gitu. Aku nggak mau aku itu kerja doang jadi pekerja. Aku makanya bikin usaha. Misalnya aku bikin usaha donat sekarang kan, terus aku bentar lagi, ini aku lagi beli mesin jahit, lagi nyiapin konveksi kecil aku, ya mulai dari satu mesin jahit aja gitu. Terus aku, nah itu kan usaha aku. Nah terus juga hidupnya anak aku itu makanannya bagus-bagus, mahal-mahal. Terus anak aku dikasih mobilnya satu-satu semuanya, mobilnya ya oke semuanya, nggak ya. Terus asuransi, pokoknya semuanya tuh anak aku bagus-bagus. Nah di situ beratnya di situ. Aku nggak ngasih anakku yang nggak bagus, aku ngasihnya itu yang premium semuanya. Dagingnya, ayamnya, sayurnya, itu susunya, itu yang premium. Bahkan sayangnya bukan cuma uangnya aja, bahkan family time aku kasih waktunya yang punya waktu buat anak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.